Rasanya bertanding di PON Papua, aku sangat bangga sama diri aku karena PON merupakan ajang nasional terbesar di Indonesia. Dihormati banget ajang ini, sangat bangga sih sama diri aku sendiri. Nama saya Naura Rahmadi Jahartanti, umur saya 15 tahun, saya berasal dari Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Mahesa, umur saya 19 tahun dan asal saya dari Jakarta. Sejak 2012, yaitu aku 1 SD, bukan perjalanan yang pendek, itu perjalanan yang sangat panjang. Aku dari pemula sampai sekarang itu banyak banget melewati hal-hal yang tidak terduga atau pokoknya bener-bener yang di luar ekspektasi aku dalam hidup aku, yaitu aku dari pemula, terus ke standar, ke speed, dari yang di klub sampai ke platda, itu perjalanannya banyak banget. Dari yang aku ke depak dari platda, habis itu masuk lagi gara-gara ke depaknya gara-gara aku masih terlalu kecil umurnya, terus sampai aku masuk lagi di umur aku yang cukup. Dari kecil kalau kenal sepatu roda, karena kebetulan orang tua dulu juga mantan atlet sepatu roda. Jadi dari kecil udah dikasih tahu tentang dunia persepatu rodaan. Awalnya memang orang tua yang mendorong untuk jadi atlet, tetapi di luar semua paksaan dari orang tua, saya ingin menjadi atlet dari diri saya sendiri. Latihannya, persiapannya cukup panjang, cukup melelahkan, cukup menguras mental juga. Yang tadinya persiapannya cuma 1 tahun, jarak antara prapon dan pon itu harusnya 1 tahun, menjadi 2 tahun karena adanya pandemi ini. Dalam 2 tahun itu banyak banget rintangan-rintangannya karena adanya pandemi COVID-19. Persiapan yang mulai intensnya itu 4 bulan sebelum pon. Kita dimasukin ke mes, jadi atlet sesama atlet, orang tua tidak boleh. Itu mulai intens latihannya pagi, siang, sore, kadang sampai malam juga. Kita udah mengikuti training camp sejak H-2 bulan sebelum PON, yang pemusatannya dilakukan di sekitar venue Jirta. Latihannya juga sudah sangat intensif menjelang PON, sehingga persiapan yang dilakukan sudah cukup matang. Jumlah atlet sepatu roda totalnya 12, ada 6 putra dan 6 putri. Pola latihannya sebenarnya kita memang ini kan olahraga teknologi dan olahraga teknik, artinya tidak ada spesialisasi khusus sebenarnya. Kita nggak membedakan sprinter, middle dengan long, artinya kita meratakan semuanya dulu kekuatan, sehingga kita punya kekuatan yang sama, mereka saling nge-push satu sama lain, artinya kita bisa merotasi sesuka kita nantinya, dan itu yang jadi salah satu faktor juga ya buat daerah lain, sehingga tidak bisa membaca kita sebenarnya, artinya ini turun di mana dan di mana. Suatu kebanggaan tersendiri bagi saya bisa membela DKI Jakarta di ajang terbesar di Indonesia, ajang nasional terbesar di Indonesia. Bangga banget dan senang banget sih bisa turut serta di PON ini. Rasanya bertanding di PON Papua, aku sangat bangga sama diri aku karena PON merupakan ajang nasional terbesar di Indonesia. Dihormati banget ajang ini, jadi aku sangat bangga sih sama diri aku sendiri. Untuk personal saya sendiri, lawan terberat saya itu ada dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Alhamdulillah kemarin saya mendapatkan 2 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu.
provinsi yang dianggap berat adalah sebenarnya kalau buat cewek itu dari tim kita sendiri. Kita itu dari tim cewek ada 6 orang. Sebenarnya itu aja sih sama temen-temen aku aja lawan terberatnya, karena kan di setiap nomor kita dipasangin 2 orang. Nah itu tuh yang juara di nomor itu tuh juga 1-2-nya DKI, dan itu tipis-tipis juga di antara sesama DKI ini. Dan mungkin yang bisa menyaingi DKI itu Jabar sama Jatim. Aku main 5 nomor, yaitu 500, 1000, maraton 42 kilo, relay, beregu, dan tim time trial beregu juga. Di semua nomor aku mendapatkan emas. Jadi aku dapat 5 emas dari 5 nomor. Motivasi aku adalah kalau kita udah menang tuh rasanya bangga banget aja sih. Kalau misalkan kalah pasti kayak, kok gue gini ya, kok gue gitu ya. Jadi introspeksi dalam diri aku sendiri. Jadi kalau misalkan setiap latihan aku jelek, aku langsung kayak down. Terus dari situ aku mulai bangkit lagi sampai aku mencapai hasil yang aku mau. Berlatih lagi lebih giat, kemudian juga sebenarnya semua fasilitas sudah disediakan sehingga kami sebagai atlet juga bisa berlatih semaksimal mungkin untuk mendapatkan target yang akan dicapai selanjutnya. Setelah PON Papua, event selanjutnya ada target kita adalah ada Asian Games 2022 di Guangzhou. Jadi kita mungkin mempersiapkan diri untuk seleksi tingkat nasional dulu. Suka dukanya menjadi atlet itu, dukanya tuh banyak banget sih. Karena karena kan ini menguji mental, menguras fisik, terus juga banyak banget pengorbanannya dari segi masa remaja aku, dari segi waktu belajar aku, dari segi waktu menghabiskan dengan keluarga, terus juga istirahat aku juga berkurang juga kan. Nah itu butuh tekad yang kuat banget untuk terus sampai aku sekarang di sini. Yang pasti bergabung di tim Plat DKI ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Untuk suka dan dukanya, yang pasti banyak banget pengorbanan yang dilakukan untuk bisa menjadi juara di PON kemarin. Pengorbanan waktu kuliah, pengorbanan waktu bermain dengan teman tentunya. Kemudian kalau misalnya dari segi sukanya, yang pasti mendapatkan juara dan hasil yang memuaskan di PON kemarin, itu merupakan capaian terbesar saya dan keinginan saya untuk membanggakan kedua orang tua saya. Ya, memang salah satu faktor keberhasilan kami, salah satunya memang adalah dukungan prasarana lapangan seperti ini. Karena alhamdulillah pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga membangun lapangan berstandar internasional yang memang akhirnya dipakai di PON juga seperti itu. Jadi memang ini salah satu faktor yang mendukung sekali sehingga memudahkan kami adaptasi di PON yang akan dipertandingkan. Dengan adanya JIRTA itu sangat buat sepatu roda di Indonesia tuh lebih maju. Apalagi di Papua juga ada kan, jadi double majunya, semakin maju. Tadinya yang sepatu roda tidak dipandang, dengan adanya venue ini jadi banyak peminatnya gara-gara udah ada fasilitas yang tepat nih, udah ada fasilitas yang bener, yang udah ada fisiknya gitu. Ya, Pemprov DKI tentu fokus kepada dua hal ya. Yang satu adalah pemasaran dan pembibitan, sehingga pengembangan olahraga sepatu roda terus berjalan seiring regenerasi mereka juga. Lalu yang kedua tentunya seiring pemasaran dan pembibitan juga ujung-ujungnya pasti prestasi olahraga juga. Jadi dua hal yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Harapan terbesarnya adalah semoga sepatu roda lebih banyak yang diminati. Dengan saya menang ini, semoga banyak yang menotis sepatu roda adalah sebagai olahraga yang cukup maju, yang cukup menjamin, dan olahraga sepatu roda itu sangat fun ya. Target ke depannya insya Allah pada bulan Desember akan ada kabarnya seleksi Asian Games. Semoga bisa mengikuti dan berpartisipasi sebagai salah satu atlet yang bermain di
Asian Games pada tahun 2022. Target kedepannya sama seperti tadi teman saya Mahesa, ada seleksi Asian Games Desember ini. Semoga saja saya bisa masuk ke tim nasional Asian Games. Iya, squad kita memang tergolong masih golden age semua ya. Artinya mereka panjang sebenarnya, masih bisa turun di 2024 bahkan 2028. Jadi kita memang mempersiapkan program jangka panjang sekali. Ya, jadi harapannya mereka bisa tetap konsisten mempertahankan performanya. Harapannya juga nanti ketika seiring mereka usianya juga udah melewati golden age di 2028, kita juga punya regenerasi berikutnya. Jadi memang kita selain di Pelada ini, kita fokus juga membina klub-klub yang juga nanti menyediakan atlet-atlet usia dini.